Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu pastinya ya. Kita saling mendoakan, saling mensupport ya teman-teman. Terima kasih ya udah klik video ini ya. Yang baru gabung, yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang dan salam kenal untuk semuanya. Terima kasih udah mampir ke video saya ya yang sederhana ini teman-teman. Oke, share lagi kegiatan saya sehari-hari biasa ya. Jaga warung sembako teman-teman ya. Di video kali ini saya mau sharing tentang suka dukanya membuka usaha sembako teman-teman ya. Pastinya banyak dukanya, banyak sukanya juga teman-teman ya. Ini saya akan sharing dari sukanya dulu ya teman-teman, biar teman-teman tuh lebih semangat lagi menjalani usahanya ya. Yang pertama sukanya itu kita banyak kenalan, banyak kawan baru, banyak saudara baru ya. Dari kita menjual sembako ini kita lebih banyak dikenal orang ya, lebih banyak orang yang mengenal kita ya, karena setiap hari kita berinteraksi dengan orang banyak ya, yang mungkin kita tidak kenal jadi kenal gitu ya. Kadang kita pun nggak tahu di mana rumah mereka, tapi mereka tahu warung kita di sini gitu teman-teman ya. Jadi setiap hari mereka datang ke warung kita untuk belanja, padahal kita tuh nggak tahu rumah dia tuh di mana gitu teman-teman. Saya banyak pelanggan yang saya tidak tahu rumahnya di mana, entahlah ya. Yang penting mereka datang berbelanja dan tidak ngutang pastinya teman-teman ya. Nah itu yang pertama ya sukanya. Yang kedua sukanya itu kita bisa berpenghasilan meskipun kita di rumah aja tanpa keluar rumah jauh-jauh. Kita tetap bisa produktif ya, mengelola usaha, menjalankan usaha di rumah gitu teman-teman ya. Meskipun hasilnya belum banyak banget, tapi alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan saya sehari-hari ya, mencukupi kebutuhan kita sehari-hari teman-teman. Itu yang membuat kita suka membuka usaha sembako, mendapatkan uang setiap hari pastinya ya. Meskipun masih ya 1.000-2.000 ya keuntungan yang kita dapatkan, tapi insya Allah dari kita menjual barang-barang ini, jika lakunya banyak pastinya dapat banyak juga penghasilan kita teman-teman ya. Yang ketiga keuntungan kita menjual sembako itu kita tidak usah jauh-jauh mencari kebutuhan harian kita ya, karena kita pun sudah jual ya, jual sendiri barang-barang tersebut ya teman-teman. Kita tidak usah membeli barang-barang yang setiap hari kita butuhkan jauh-jauh ataupun ngantri belanja gitu ya teman-teman. Kita udah jual sendiri kok di warung kita, asalkan tahu modalnya ya, tahu pengaturan pengambilannya ya teman-teman. Kita bisa gunakan barang-barang tersebut dengan secara gratis pastinya ya, karena kita belanjanya udah misalnya belanja gula karungan gitu ya, udah belanja beras karungan, jadi kita tinggal ambil gitu teman-teman ya. Tidak usah memikirkan kehabisan gula, kehabisan beras gitu ya teman-teman. Pasti setiap saat kita punya barang-barang tersebut di rumah ataupun di tempat usaha kita ya, kita tinggal ambil, tapi dengan catatan juga ya, kita harus jangan terlalu berlebihan ya mengambil barang-barang yang kita jual ini. Secukupnya aja, seperlunya aja kita mengambil barang-barang dagangan kita. Meskipun punya kita, tapi kita harus pakai aturan juga cara mengambil barang-barangnya ya, supaya tidak ada tombok menombok setiap harinya teman-teman. Kita tuh harus jeli ya cara mengatur keuangan warung dan keuangan di dalam rumah tangga. Jangan sampai penghasilan warung itu habis digunakan oleh keperluan kita sendiri di dapur misalnya, seperti itu. Kita harus bagi keuntungan warung dengan keperluan di dalam rumah tangga ya. Kita harus bagi 3 dalam setiap mengambil keuntungan. Untuk warung kita ambil 2, dan untuk keperluan di dalam rumah tangga, di keperluan sehari-hari itu diambil 1 gitu ya. Misalnya kita dapat uang sehari itu 100.000, keuntungannya kita gunakan 60.000 ataupun 70.000 untuk keperluan warung, untuk belanja lagi dan lain-lain kebutuhan di warung, kebutuhan usaha, dan 30.000-nya kita gunakan untuk keperluan kita sehari-hari ya di rumah, seperti itu. Yang selanjutnya keuntungannya kita membuka usaha sembako itu kita dapat membantu orang lain dengan berbagai cara ya teman-teman. Misalnya kita menyediakan berbagai macam barang-barang yang memang diperlukan orang gitu ya. Orang lain tuh tidak usah jauh-jauh mencari barang tersebut. Jadi memudahkan ataupun meringankan pekerjaan orang lain saat mencari barang-barang tersebut ya teman-teman. Dan yang selanjutnya kita bisa
menjadi satpam di lingkungan kita sendiri juga teman-teman ya. Misalnya tetangga kita itu lagi keluar rumah ataupun kemana ya, rumahnya tuh jadi aman karena kita buka warung sembako ya. Ya barangkali ada yang berniat kurang baik karena di depan rumahnya itu ada warung, selalu terbuka, selalu ramai pembeli yang berdatangan orang-orang ke warung gitu ya. Ya mungkin agak terganggu juga sih yang orang yang berniat jahat itu ya. Jadi mengurungkan niatnya untuk berbuat sesuatu kepada rumah tersebut misalnya ya, amit-amit jabang bayi ini misalnya seperti itu ya. Dan biasanya kalau orang rumahnya depan warung itu kan sedikit terbantulah keamanannya teman-teman ya, karena kita setiap hari sampai malam, dari pagi sampai malam itu kadang-kadang kita kan selalu melihat ke depan gitu loh teman-teman. Jadi terpantau juga rumah depan warung itu ya teman-teman, seperti itu. Mungkin dulunya sering terjadi ada barang hilang dan lain-lain ya. Kalau di tempat saya itu memang kalau di depan warung tuh agak aman ya, tapi kalau di samping warung karena tidak ada CCTV yang masuk ke samping warung itu jadi agak sedikit rawan juga teman-teman ya. Di daerah saya di sini kalau depan warung tuh pastinya aman karena setiap hari orang tuh melihatnya ke depan ya, bukan ke samping teman-teman ya. Kalau di samping tuh memang agak kurang menjamin ya keamanannya karena kita tertutup gitu ya teman-teman. Jadi saya tuh warungnya hanya bermuka satu aja ke depan arahnya, jadi yang depan rumah itu pasti, depan warung itu pasti lebih terjaga keamanannya gitu. Yaitu menurut saya memberikan kenyamanan juga bagi orang lain ya, karena melihat warung kita itu masih buka jadi sedikit lega ya tetangga kita dan merasa aman gitu teman-teman ya, karena kalau misalnya minta pertolongan pun kita masih bisa bantu ya teman-teman, seperti itu. Nah ini sedikit cerita juga pengalaman saya buka warung sembako di sini ya teman-teman. Waktu itu lebaran ya, saya tuh mudik ke kampung halaman dan warung saya tidak buka beberapa hari. Setelah saya kembali lagi ke sini teman-teman, saat saya juga warung itu tetangga cerita bahwa kemarin itu waktu teteh pulang kampung katanya motornya hilang, diparkirin di depan sini katanya gitu teman-teman. Dan memang ya sedikit membantulah menurut saya warung sembako itu, membantu keamanan di lingkungannya ya. Coba warung teteh buka gitu katanya, nggak bakalan mungkin itu terjadi. Tapi kalau namanya musibah itu kan nggak bisa diprediksi ya teman-teman. Mungkin tidak kejadian di depan rumahnya, bisa saja kejadiannya di tempat lain, seperti itu. Namanya juga musibah, nggak ada yang tahu teman-teman ya. Nah selanjutnya warung sembako itu memberikan manfaat juga bagi orang lainnya. Biasanya kalau kita pergi kemana-mana nih, mau tanya alamat tuh kan nanya dulu deh di warung gitu, tahu nggak nih ibu alamat ini, kan seperti itu ya teman-teman. Biasanya warung tuh lebih lebih sering dimanfaatkan orang lain yang memang orang jauh yang mungkin baru ke tempat itu ya, nanya alamat tuh di warung teman-teman, biasanya seperti itu. Nah itulah ya teman-teman suka dukanya warung sembako ini, sukanya tuh banyak membantu orang lain gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini ya untuk pembahasan sukanya. Sekarang kita bahas dukanya teman-teman. Sebenarnya masih banyak lagi sukanya ya, tapi saya sedikit aja nih sharingnya tentang sukanya ya. Nanti kita lanjut lagi di lain video. Nah sekarang kita mau bahas di dukanya ya teman-teman. Dukanya itu membuka usaha sembako itu terlalu banyaknya persaingan ya, begitu mudahnya persaingan usaha teman-teman. Karena usaha sembako itu sangat mudah dijalankan meskipun modal sedikit, hanya di rumah aja usahanya. Jadi banyak banget yang membuka usaha sama dengan kita ya. Persaingan tuh banyak banget, ketat banget persaingan usaha sembako ya, itu dukanya ya teman-teman. Persaingan usaha itu memang di mana-mana pun ada, di kampung, di kota sama saja teman-teman. Persaingan usaha itu juga jadi salah satu dukanya kita ya. Bukan nggak boleh usaha orang lain, tapi ya kita tuh punya alasan tersendiri ya, suka dukanya itu seperti itu ya. Di usaha sembako tuh banyaknya persaingan gitu teman-teman. Dan yang kedua itu jika barang tidak laku kita tuh sedih ya, nggak dapat penghasilan pastinya ya teman-teman. Tapi beruntungnya sembako itu barangnya awet, tidak mudah rusak, tidak mudah basi ya. Jadi kita masih bisa dijual untuk keesokan harinya gitu teman-teman. Ya usaha apapun jika tidak laku itu tidak bakalan dapat uang, tidak dapat penghasilan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke duka berikutnya ya. Suka dukanya usaha sembako itu, kita itu tidak bisa bebas bepergian teman-teman. Kita harus gantian kalau mau pergi-pergi gitu ya, nggak bebas seenaknya kita tutup semena-mena ataupun seenaknya kita ya. Sayang teman-teman ya kalau tutupnya sembarangan tutup ya. Kalau ada orang lain yang bisa jaga warung, misalnya anak kita, suami kita, istri kita, itu salah satunya
di apa namanya ya, dipatok disuruh di warung gitu ya, nggak boleh pergi dulu teman-teman, nanti perginya tuh gantian gitu ya. Jika ingin pergi barengan ya otomatis kita tutup warungnya, jadi kan hilang deh omset hari itu ya teman-teman. Jadi mikirnya ke situ kalau orang dagang sembako ya teman-teman. Itu kalau saya, nggak tahu kalau orang lain seperti apa pemikirannya. Adakah yang sama? Tulis di kolom komentar ya kalau sama teman-teman ya. Oke, selanjutnya dukanya membuka usaha sembako itu, kita tuh kurang istirahat ya teman-teman. Beneran dah, ini saya serius. Kalau sendiri apalagi kita tuh di warung tuh sendirian misalnya ya, mau makan susah gitu ya, mau ke toilet aja susah, mau sholat aja susah ya kalau nggak maksain banget gitu teman-teman ya. Memang kita mau apapun selalu terganggu dengan pembeli ya gitu ya. Dukanya itu seperti itu ya, nggak ada privasi lagi di warung sembako ya. Kita mau makan lagi nyuap enak-enak gitu ya, tiba-tiba ada yang beli rokok sebatang misalnya. Kita mau ke toilet lagi nahan mules-mules gitu, aduh kok lama banget milih-milih, nggak mau udah-udahi milihnya gitu ya, padahal kita tuh udah kebelet banget pengen ke belakang gitu ya. Itu dukanya juga teman-teman. Misalnya kita tuh udah ngantuk, pengen istirahat, pengen rebahan, pengen tiduran, tapi ada yang beli terus gitu ya misalnya ya. Itu juga salah satunya ya, kita tuh kurang istirahatnya seperti itu ya kalau sendirian. Tapi kalau ada yang jagain lagi, kita bisa gantian istirahatnya seperti itu. Selanjutnya dukanya itu kalau ada yang utang tidak bayar, itu aduh sakit banget hati ini teman-temannya. Ini curhat dong jadinya ya, seperti itu ya. Kalau ada yang utang nggak bayar tuh sakit hati banget ya. Udah mohon-mohon saat ngambil, ternyata saat giliran waktunya bayar itu susah, banyak alasan berbelit-belit gitu. Itu salah satu dukanya pengusaha sembako teman-teman. Nah itu dulu teman-teman sharing saya kali ini, suka dukanya menjadi pedagang sembako ya. Semoga ini jadi apa namanya ya, wawasan teman-teman yang mungkin belum menjalani usaha sembako, ataupun sharing kepada teman-teman yang sesama pedagang sembako ya. Jika ada yang sama, boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar, boleh tanya jawab, dan boleh juga memberikan pengalaman-pengalaman lainnya selama menjalani usaha sembako ini ya. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf jika ngomongnya tuh belepotan ya. Mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.